Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abdu la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Al-hadits. Puja-puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, yang karena itulah kita masih bisa berkumpul dan berbicara di tempat ini yang insya Allah dimuliakannya. Sobat santri sekalian, di mukadimah tadi saya membacakan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innal abdu la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya ada seorang hamba yang berkata minar ridwanillah, dengan perkataan yang mengundang keridhaan Allah, la yulkilaha bala, dan ia tidak mengetahui apa yang ia katakan, yang Allah minal darajat, dan Allah meninggikan derajat baginya. Wa innal abdu la yatakallamu bil kalimah, dan ada juga seorang hamba yang mengatakan minasyahitillah, dengan perkataan yang mengundang kemurkaan Allah, yang mengundang kemurkaan Allah. Lalu yulkilaha bala, dan dia menghiraukan apa yang ia katakan, ya Allah minal jahannam, dan Allah menjerumuskannya kepada jahannam. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, hadis tersebut menerangkan bahwa seluruh tubuh kita tunduk kepada lisan kita. Jika lisan kita baik, bagus, maka bagus juga seluruh tubuh kita. Imam At-Taibbi mengatakan bahwa lisan adalah penerjemah dari isi hati kita. Maka dari itu, hadis yang tadi saya bacakan di mukadimah tidak bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain yang berbunyi, inna jasadul mudghatan, ketahuilah di dalam jasad tersebut terdapat segumpal darah, wa inna sholahat, wa idza sholahat, dan apabila ia baik, sholahat jasadukullah, maka baiklah seluruh jasadnya, wa idza fasadat, dan apabila ia buruk, fasadat jasadukullah, maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahiyya qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Intinya, sesuai dengan perkataan Imam At-Taibbi bahwa lisan adalah penerjemah dari isi hati kita, jika kita sinkronkan atau kita satukan dengan hadis yang tadi, dapat disimpulkan bahwa jika hati kita kotor, rusak, dan penuh dengan hal-hal yang negatif, maka apa yang kita katakan dengan lisan kita tidak jauh dengan kondisi hati kita. Kita berkata kasar, jorok, dan berkata hal-hal yang tidak senonoh, dan itu tidak lain dan tidak bukan karena kondisi hati kita sendiri. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras umatnya yang beriman untuk tidak melakukan atau berkata kasar. Karena di balik perkataan kasar tersebut terdapat kemurkaan Allah yang bisa membuat orang yang melakukan atau berkata kasar kehilangan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita, contoh yang baik bagi kita, tidak pernah berkata kasar, jorok, ataupun bersumpah serapah. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak seumur hidupnya tidak pernah berkata kasar. Beliau ketika marah, beliau hanya mengatakan ada apa dengannya, semoga dahinya tertutup debu. Syekh Salim bin Al-Halali mengatakan dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedi Larangan Menurut Islam dan As-Sunnah, beliau mengatakan bahwa berkata kasar, kotor, dan keji, perbuatan keji cukup tidak baik untuk dilakukan seorang muslim, karena tindakan tersebut dapat menghilangkan martabat orang lain dan mengundang aib seseorang. Nah, kenapa sih martabat manusia tidak boleh disetarakan dengan martabat manusia, dengan martabat hewan? Kita semua tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Nah, muncul pertanyaan di benak saya, teman-teman. Kenapa sih manusia bisa disebut manusia, makhluk yang paling mulia? Makhluk yang paling mulia karena Allah hadiahkan kepada manusia suatu hal yang namanya akal. Nah, akal itulah yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jika malaikat diberi akal tetapi tidak diberi hawa nafsu, hewan diberi hawa nafsu tetapi tidak diberi akal, manusia memiliki dua item tersebut, yang sehingga manusia bisa disebut sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, saya ambil contoh.
Ketika hewan lapar, hewan tinggal makan, mengambil dan tidak berpikir itu makanan punya siapa, apakah halal atau apakah halalan thayyiban, apakah tidak. Nah, berbeda dengan manusia. Ketika manusia ingin mengambil hak milik orang lain, seharusnya orang yang memiliki akal yang sehat pasti berpikir itu makanan siapa, apakah itu halal, apakah haram. Berbeda dengan orang yang memiliki akal buruk, dia akan mengambil hak milik orang lain tanpa memikirkan risikonya. Nah, mungkin kesimpulan dari materi ini, kita sebagai muslim sejati harus bisa mengontrol diri agar tidak berkata kasar, kotor, dan yang lain-lain. Cukup sekian yang saya sampaikan. Tutup saja adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.